Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video yang ketiga, masih dari seputaran Kaliurang, Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu dinamakan Al-Baqarah karena di dalamnya menceritakan mengenai Al-Baqarah atau sapi betina, yaitu sapi yang disembelih oleh Bani Israel untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Nah, dinamakan surat Al-Baqarah. Tadinya saya mau mulai dari ayat pertama, cuman karena ini mau mendekati bulan puasa, kita lompat dulu ke ayat 183 ya, yang membahas bab puasa. Nanti kita ayat satunya video berikutnya. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada yang sudah pernah mengkaji, kalau ada yang ada kekeliruan nanti ya mohon dikoreksi. Surat Al-Baqarah ayat 183. Surat ini atau ayat ini membahas bab perintah puasa ya. Karena ini kan mau bulan puasa, jadi ya kita kaji terlebih dahulu. Nanti habis itu baru mau ayat pertama. Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan. Kok ada kata-kata telah, yaitu namanya fi'il madhi. Jadi ya sudah, perintah itu sudah pernah, sudah telah. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kamu sekalian. Apa yang diwajibkan? Asyamu, puasa. Puasa. Kama sebagaimana telah diwajibkan, kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan. Apa puasa itu? Allaladina, atas orang-orang mingkobelikum sebelum kalian. Diwajibkan seperti itu tujuannya adalah la'alakum, agar jadi kalian ikut tatakunya menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa itu kita lanjutkan dulu ya, nanti keterangannya belakangan. Ayaman, beberapa hari, makdudatin yang dihitung. Makdudatin itu masdarnya atau kata dasarnya adalah iddah atau hitungan. Makdudatin maksudnya yang telah dihitung. Faman, maka barang siapa karena yang ada minkum dari kalian maridun, kok sakit, harusnya puasa tapi kok sakit, atau ala safarin, atas safarin bepergian, jadi musafir, ya faidatun, maka hitungannya, idahnya iku min ayamin, dari beberapa hari ukhra yang lain. Nah itu tadi yang maksud ayam makdudat itu maksudnya puasa di bulan Ramadan. Lah kok ditentukan hitungannya? Iya, di bulan Ramadan tuh kadang 29 hari, kadang 30 hari. Kalau hitung rembulan itu
tanggal 28 kok sudah kelihatan, atau tanggal 29 kok sudah kelihatan, berarti ya puasanya 29 hari. Tapi kok tanggal 29 kok bulan belum kelihatan, atau sudah kelihatan tapi masih muntup-muntup, masih ujungnya doang, nah, ya itu digenapkan 30 hari. Atau mendung, sehingga tidak nampak bulan itu, ya digenapkan 30 hari. Itu maksudnya ayyama ma'dudah itu seperti itu. Nah, kok ternyata waktu puasa itu sakit atau musafir sehingga tidak bisa melaksanakan puasa, maka bisa mengganti di hari yang lain. Wa alaladina, dan atas orang-orang yutikuna yang yutikunahu, yang mampu mereka, maksudnya mampu puasa, fidyatun, membayar fidyah. Yaitu to'amu, miskinin, memberi makan pada beberapa orang miskin. Nah, faman maka barang siapa tato'a yang menambah, atau maksudnya di sini tato'a itu maknanya sunnah. Nah, tapi maksud di sini ya menambah. Maka khairun, lebih baik, fahuwa, maka dia orang, khairun, lebih baik lah, fahuwa, maka tatawa'a khairun, lebih baik, lahu, bagi orang. Wa antasumu, dan agar puasa kalian, iku khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika ada kalian itu tak lamuna, mengetahui. Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi wahai orang yang beriman, kalian diperintahkan untuk puasa seperti puasanya orang dahulu. Nah, ini mansuh. Yang mansuh itu yang kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu yang mansuh. Kalau kutiba alaikum syamnya tidak mansuh, puasanya tetap, tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum itu mansuh. Kenapa mansuh? Karena puasanya orang terdahulu itu siang dan malam. Nah, 24 jam. Jadi maghrib buka puasa, isya puasa lagi, sampai besoknya maghrib lagi. Seperti itu. Puasanya zaman dulu. Itu mansuh. Mansuhnya nanti di ayat bawahnya nanti. Kalau malam boleh tidak puasa, puasanya mulai fajar, itu mansuhnya. Nah, puasanya itu ayyama ma'dudatin, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Nah, itu dilakukan, hitungannya adalah 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan sampai selesai. Nah, karena ketidakmampuannya, mungkin karena sakit atau karena sedang berpergian, karena zaman dulu namanya musafir itu benar-benar payah, gitu. Benar-benar payah musafir itu. Maka itu boleh tidak puasa dengan cara membayar atau mengganti di hari lain, maksudnya di luar bulan Ramadan. Nah, atau membayar fidyah. Membayar fidyah itu maknanya tebusan. Nah, maksudnya itu mengganti atau menebus dengan memberi makan orang miskin. Nah, sehari itu berapa misalnya, ya orang miskin sehari berapa makannya, mengganti itu diberikan saat itu juga, gitu loh. Tapi kalau yang tetap puasa, tidak membayar fidyah, tetap
puasa itu lebih baik, karena pahalanya puasa itu jauh lebih besar dari pahalanya memberi makan orang miskin. Nah, seperti itu kalau kalian tahu itu lebih baik gitu loh. Khairul lakum in kuntum ta'lamun itu maksudnya ketahuilah bahwa puasa itu lebih baik gitu loh daripada tidak puasa membayar tebusan. Nah, ini juga mansuh. Yang mansuh itu yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, yang boleh memberi makan orang yang miskin itu adalah orang yang sakit atau orang yang tua yang tidak mungkin bisa membayar puasanya. Lah itu baru boleh membayar fidyah. Tapi kalau mampu membayar puasa, mansuh, nansehnya gantinya yaitu tadi membayar puasa di hari yang lain. Paham ya? Syahrul Ramadannya bulan Ramadan. Aladhi yang unzila diturunkan fihi di dalam bulan Ramadan opo Al-Qur'anu Quran. Hudan sebagai petunjuk atau hidayah linasi bagi manusia, wabayinatin dan keterangan minal huda dari petunjuk, wal furqan dan menjadi pemisah, maksudnya memisahkan yang halal dengan yang haram, yang batal dengan yang hak. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, menghukumi yang halal yang batil. Faman maka barang siapa sahida yang menjumpai minkum dari kalian asyaru pada bulan Ramadan, falyasum maka puasalah hu pada bulan. Waman dan barang siapa karena yang ada maridon sakit. Maridon itu orang yang sakit. Atau ala safarin atas bepergian musafir. Ma'idatun maka hitungannya min ayamin ukhor. Nah, ini mansuhnya ini, gitu loh. Maka hitungannya puasanya diganti di bulan selain Ramadan. Nah, Allah membuat demikian itu yuridu menghendaki siapa Allah bikum dengan kalian al yusro pada mudah. Wala dan tidak yuridu mendaki siapa Allah bikum dengan kalian al usro susah. Ayo waktunya sakit atau musafir tetap puasa lo kan susah itu. Nah, boleh seperti itu, boleh tidak puasa boleh, itu supaya mudah gitu lah. Walitukmilu dan agar menyempurnakan kalian al iddata pada hitungan. Maksudnya menyempurnakan ya sampai akhir bulan. Walitukabiru dan agar mengagungkan. Di sini memagungkan atau membaca takbir Allah pada Allah. Alama atas apa-apa hadakum yang telah memberi petunjuk kepada kalian. Memberi petunjuk Allah kepada kalian. Wala alakum dan agar kalian ikut tashkurnya bersyukur kalian, bersyukur kamu sekalian. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, termasuk di bulan Ramadan yang terakhir. Di bulan Ramadan yang terakhir itu Nabi Muhammad biasanya kalau membaca Al-Quran itu hanya khatam sekali di bulan Ramadan. Tapi khusus di bulan Ramadan yang terakhir, nah, itu Nabi Muhammad mengkhatamkan Al-Quran itu 2 kali disemak oleh malaikat Jibril. Nah ini akhirnya jadi mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang ini. Nah di dalam nanti kalau mengkaji Kutubus Sittah itu di hadis besar itu disebutkan Nabi itu kalau mengkhatamkan
Al-Quran itu di luar bulan Ramadan itu setahun khatam sekali. Nah, tapi kalau di dalam Ramadan menghatamkan sebulan satu kali. Kecuali di Ramadan terakhir itu menghatamkan 2 kali, disimak oleh malaikat Jibril. Lah yang Al-Quran yang dikhatamkan 2 kali yang terakhir itulah yang dijadikan Al-Quran yang sekarang. Nah, ayat-ayat yang tidak dibaca di Ramadan terakhir itu, nah itu tidak dimasukkan ke dalam Mushaf Utsmani ini. Nah, kalian menemui yang menjumpai bulan Ramadan itu Pak supaya puasa. Nah, sampai akhir bulan. Nah, kalau sudah selesai maka membacalah takbir sebagai tanda kalian bersyukur setelah diberi hidayah oleh Allah. Jadi kalau sudah lebaran itu ya takbiran, malam takbiran itu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nah, maka diperintahkan puasa supaya kalian menjadi orang yang bertakwa itu, termasuk di dalam hadis itu disebutkan man soma Ramadana imanan bahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, jadi dihapus dosa-dosanya. Kalau sampai tidak terhapus dosa-dosanya, di dalam hadis yang lain disebutkan rogima anfurojilin dakhola alai Ramadan fala yukfarufi. Nah, menjumpai bulan Ramadan kok sampai Ramadan habis kok dosanya masih ada, maka dia geruwung hidungnya atau dia menjadi orang yang rugi. Wa idza, dan ketika sa'alaka bertanya kepadamu Muhammad, siapa ibadi hambaku, ani tentang aku Allah, jawablah fa ini maka sesungguhnya aku Allah iku qoribun dekat. Ujibu mengabulkan aku dakwata dai, dakwata pada doanya adai orang yang berdoa atau panggilannya orang yang memanggil, idza ketika da'ani memanggil dia padaku, fayastajibu maka mengabulkanlah kalian li padaku, wa yu'minu dan imanlah kalian bi denganku Allah, la'alakum agar ada kalian atau jadi kalian iku yarsuduna menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini agak menyimpang dengan ayat puasa. Nanti setelah ini ada ayat puasa lagi, tapi ini gini, saking beratnya menghadapi cobaan. Nah, jadi termasuk di bulan puasa itu cobaan dari orang-orang kafir terhadap orang-orang iman itu luar biasa, saking beratnya, diboikot ekonominya, disakiti badannya, diperangi, saking beratnya itu sampai orang-orang iman tuh istilahnya mengeluh, atau kalau bahasa Jawanya itu sambat, gitu. Mengeluh, ya, berdoa kepada Allah supaya mendapatkan pertolongan. Tapi saking beratnya cobaan itu sampai-sampai orang iman itu bertanya, ya, di mana Allah itu, di mana? Ya, kok tidak menolong hambanya yang beriman? Berdoa kok tidak dikabulkan? Nah, turunlah ayat ini, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku Allah itu dekat. Ya, saya mendengar doamu, mendengar panggilanmu. Kamu memanggil berdoa padaku, aku dengar. Nah, dan akan aku kabulkan doamu, maksudnya ya diberi pertolongan, ditolong orang iman mengalahkan orang-orang kafir. Nah, demikian itu makanya kamu mengabulkanlah padaku, maksudnya apa? Panggilanku, ya
kamu laksanakan, perintahku kamu laksanakan. Nah, dan kalian jadilah orang-orang yang beriman agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang mendapatkan hidayah. Jangan terus Allah ini tidak ada, atau Allah ini jauh tidak mendengar panggilanku. Jangan seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti bukan orang yang beriman, bukan orang yang mendapat petunjuk. Nah ini kita lanjutkan mengenai puasa lagi, ayat berikutnya. Ukhila telah dihalalkan lakum bagi kalian, maksudnya boleh. Opo layatasyami malamnya puasa. Nah, ini mansuhnya yang ayat 183 tadi. Dibolehkan apa? Arafatu, rofas itu menggauli pasangan, menggauli istrinya. Ila nisaikum pada istri-istri kamu sekalian. Nah kok istri-istri ya, barangkali istrinya lebih dari satu. Hunna mereka istri, libasun pakaian, lakum bagi kalian, wa antum dan kalian libasun pakaian lahunya bagi mereka para istri. Nah boleh. Nah, berdasarkan ayat ini berarti puasa itu hanya siang saja, malamnya boleh tidak puasa. Nah ini buktinya boleh menjima, boleh menggauli istri. Kenapa istri itu digauli? Karena mereka itu pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka, maksudnya pelindung dari kemaksiatan. Nah, dengan menggauli mereka, dengan menikahi para istri itu bisa melindungi dari kemaksiatan, pelanggaran zina. Alima telah mengetahui siapa Allah annakum bahwasanya kalian kuntum ada kalian itu takhtaruna khianat kalian angfusakum pada diri kalian. Fataba maka menerima tobat, maksudnya khianat di sini kan tadi diperintahkan puasa. Jadi sebelum ayat itu dimansuh, mereka kan puasa kan sehari semalam. Nah, malamnya itu tidak kuat menahan nafsunya, itu akhirnya menggauli istrinya. Lah itu yang dimaksud khianat itu. Allah tahu walaupun diam-diam tahu. Mungkin saking sudah tidak tahannya akhirnya menggauli walaupun diam-diam, ya Allah tahu seperti itu. Ya yang dimaksud khianat itu. Fataba maka menerima tobat alaikum pada kalian. Fataba maka menerima tobat. Fataba maka menerima tobat siapa Allah alaikum atas kalian, wa afa dan memberi ampun Allah angkum dari kalian. Nah karena kalian telah khianat, berdosa, bertobat dan mau tobat, minta ampun pada Allah, ya diampuni, diterima tobatnya. Nah akhirnya ya terus turun ayat itu, boleh malam tidak puasa, boleh. Nah itu fal'ana maka sekarang basiru ini menggembirakanlah, maksudnya adalah menggaulilah kalian huna pada mereka istri, wabatagu dan mencarilah kalian ma pada apa-apa kata yang telah menulis atau mewajibkan siapa Allah lakum pada kalian. Nah karena sudah dibolehkan, monggo silakan kalian membuat istri kalian gembira dengan menggaulinya dengan cara yang sudah ditulis atau ditentukan oleh Allah gitu loh. Maksudnya dengan cara yang halal gitu loh. Menggaulinya dengan cara yang halal. Jangan menggauli dengan cara yang dilarang. Nah, wa kulu dan makanlah kalian, wasrobu dan minumlah kalian, hatta sehingga ya tabayyana jelas ya tabayyana jelas, sungguh jelas lakum bagi kalian apa al khaitu benang, al abyadu yang putih, minal khaiti dari benang, al aswadi yang hitam, minal fajri dari fajar. Lah ini ceritanya minal fajrinya ini turun belakangan.
Jadi kalian boleh makan dan minum, maksudnya tidak puasa sampai benang putih dari benang hitam itu sudah jelas, ya, maksudnya sudah berpisah antara benang putih dengan benang hitam. Nah, ada sahabat yang mentafsirkan, ambil benang putih, ngambil benang hitam, dicampur, ditaruh di bawah bantal. Selama benang putih sama benang hitamnya masih campur, masih makan terus, minum terus. Nah, kemudian turunlah minal fajri, dari fajar. Oh, yang dimaksud itu adalah fajar. Jadi kalau fajarnya itu sudah terang, sudah tidak hitam lagi, maksudnya benang hitam itu maksudnya terang, benang putih itu maksudnya terang, benang hitam itu maksudnya gelap, gitu loh. Jadi berhenti makannya ya kalau gelapnya sudah hilang menjadi terang, maksudnya fajar sodik. Nah, jadi matahari belum muncul tapi sudah terang benderang. Nah, itu sudah harus mulai puasa. Cuma kemudian atimu menyempurnakanlah kalian asyama pada puasa ilalali sampai malam. Maksudnya sampai maghrib baru buka puasa. Walatu basiru, dan jangan menggauli, menggembirakan, maksudnya menggauli kalian huna pada mereka perempuan. Wa antum, sedangkan kalian iku akifuna, orang yang sedang iktikaf fil masajid, di dalam beberapa masjid. Nah, di dalam 10 hari terakhir itu ada ibadah itikaf di masjid. Nah, sebenarnya itikaf itu tidak harus di bulan Ramadan atau di malam Lailatul Qadar. Itikaf itu bisa, boleh setiap hari boleh. Jadi mulai maghrib sampai menjelang subuh itikaf diam. Itikaf itu maknanya berdiam. Berdiam di masjid. Tapi tidak hanya diam, ya membaca Al-Quran, ya sholat, ya zikir. Nah, kalau capek ya diam. Tidak boleh lahan. Nah, lahan itu nanti mengurangi atau bahkan membatalkan pahala itikafnya. Jadi berdiam di masjid itu. Nah, khusus iktikaf di 10 malam terakhir itu di bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an. Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, di malam itu ya, yang iktikaf di malam Lailatul Qadar itu seperti ibadah 1000 bulan. Nah, gitu loh. Jadi itikaf di malam Lailatul Qadar itu seperti ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau di jumlahkan itu ya kira-kira 83 tahun lebih sedikit. Nah, saat melakukan iktikaf di masjid itu tidak boleh menggauli istrinya. Maksudnya gini, tidak boleh terus pulang, kemudian menggauli istrinya, kemudian mandi junub, terus balik ke masjid lagi. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, Bu, ini ayat ini maksudnya begitu, bukan yang dilarang ini menggauli di masjid, kalau menggauli di rumah boleh. Oh, tidak seperti itu. Di masjid jelas nggak boleh menggauli di masjid, kalau nggak itikaf aja nggak boleh ya. Apalagi itikaf. Nah, di masjid ayat ini adalah menggauli saat itikaf, keluar masjid dulu, meninggalkan itikafnya, menggauli istrinya, terus balik lagi, itu tidak boleh. Tilka, demikian itu hududullahi, batas-batasnya Allah, peraturannya Allah. Falakata robu, maka jangan melanggar kalian, jangan mendekat. Taqrobu itu maksudnya mendekat, maksudnya melanggar. Pada batas-batas. Ya, mendekat saja tidak boleh, apalagi melanggar. Maksudnya jangan dilanggar. Kalau tidak boleh menggali istrinya ya jangan. Kadzalika, demikian itu yubayinu, menjelaskan siapa Allah ayatihi, pada ayat-ayatnya Allah, linnasi, kepada manusia, la'alahum, agar ada mereka manusia itu yattaquna, orang-orang yang bertakwa. Satu ayat lagi,
Wala takulu, dan janganlah makan kalian jangan makan amwalakum pada harta kalian bainakum di antara kalian sesama orang iman bil batili dengan cara yang batil, tidak halal. Watu dulu, dan menarik kalian biaya dengan harta ilah hukam pada juru hukum, litakulu agar makan kalian farikon sebagian min anwalin nasi dari hartanya manusia bil ismi dengan dosa. Wa antum tak lamun, wa antum dan sedangkan kalian ikut tak lamuna mengetahui. Nah, kalian jangan makan dengan cara mengambil harta saudaramu. Nah, atau kamu mau mengambil harta saudaramu, kamu nggak berani dengan cara yang secara langsung, terus kamu mengadukan ke hakim dengan bukti-bukti palsu, dengan saksi-saksi palsu, sehingga hartanya bisa oleh hakim diberikan kepadamu. Itu tidak boleh. Itu namanya dosa. Kalau dosa masuk neraka. Nah, kamu kan tahu jelas toh kalau itu dosa, seperti itu dosa, tahu kalau itu bukan harta kamu, tahu itu punya saudaramu, kok kalau makan, nah itu dosa. Oke, segitu dulu, kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.